balik lagi di podcast bersama Heavenwell Property. sama aku Hana, Aku Fatima. dan ada Hari ini kita kedatangan bintang tamu ya. Iya, ini bintang tamu baru. Jadi ini kita emang konsepnya santai aja sih, Fedi. Dan aku tuh mau bahas tentang rahasia pembelian rumah pertama. Jadi kan Fedi kan udah lama banget nih kan ya, enggak sih, lama banget alhamdulillah di bidang properti ini Fedi, ya kan. Pasti ada dong cerita tentang konsumen yang menurut Fedi kayak pas dia mau ngambil rumah lucu banget ceritanya. Coba ada nggak? Oh, jadi pengalaman lucu gitu ya? Pengalaman lucu. Oke. Iya. Bayar yang mau beli rumah. Oke. Iya, betul. Oke, sebentar. Saya harus ngorek-ngorek dulu dong. Mulai lemot soalnya. Mungkin atau ada yang baru-baru gitu, Fedi? Kebanyakan sih kalau yang lebih sifatnya formal memang pengen beli rumah ya. Itu kan dia seperti yang udah biasa lah ya. Datang survei, kemudian nanti ngasih berkas. Setelah ngasih berkas kita cross check lagi untuk dia dan segala macam ya. Awal tuh sama seperti biasanya, semua kan by checking. Oke. Semua by checking sih. Kalau untuk yang istilahnya ada pengalaman yang lebih menarik sih sebenarnya banyak. Oke. Tapi kalau misalkan mau ambil rumah itu kan ambil rumah itu kan bisa cash, bisa KPR ya. Betul kan? Nah, kalau untuk ngambil rumah cash itu dia harus tetap by checking apa enggak sih? Kalau cash kayaknya tinggal duitnya ya. Tinggal duitnya doang, nggak perlu by checking. Si calon bayarnya. Jadi kan ketika orang mau beli rumah ya pasti dia harus survei. Jadi kalau kita bikin acara iklan pun di sosmed ya, mau TikTok, mau di YouTube, itu tetap ada orangnya harus datang ke lokasi. Betul. Survei ke lokasi, dia pastiin kualitas bangunannya bagus, ya kan, lokasi sesuai dengan yang dia inginkan, apalagi ditambah dengan budget. Kalau budgetnya pas, ya kan, ketemunya budgetnya pas, lokasinya oke, sesuai itu bayarin. Oke, aku coba jelasin sedikit ya. Boleh. Jadi cara bayar itu sebenarnya cuma ada dua. Yang pertama cara bayar cash dan juga cara bayar KPR. Kalau cash ini komitmen antara developer ke konsumen. Kalau KPR nanti komitmennya antara konsumen ke bank. Kalau untuk legalitas sendiri itu tuh yang diterima sama Heavenwell tuh yang apa aja sih legalitasnya? Jadi biasanya kita yang terima itu ada SHM sertifikat, IMB izin mendirikan bangunan yang sekarang udah jadi PBG ya, dan juga PBB. Nah, dan di Heavenwell itu kita sangat mengantisipasi hal itu, makanya kita di awal kita sudah filterisasi untuk legalitasnya semuanya udah kita cek. Jadi untuk konsumen sudah tidak perlu khawatir lagi. Kalau untuk simulasi KPR-nya sendiri beda-beda atau sama aja sih? Oke, KPR berarti beda bank gitu ya? Ya, untuk KPR, penyedia KPR kan ada beberapa bank. Nah, otomatis setiap bank memiliki suku bunga yang berbeda-beda. Otomatis dengan harga misalnya 500 juta cicilan di bank A pasti akan berbeda dengan bank B. Karena suku bunga dan cicilannya berbeda. Dan otomatis pasti juga promonya yang ditawarkan juga berbeda. Nanti di Heavenwell kita akan kasih tahu, misalnya bank A dengan cicilan sekian ada promo ini, di bank B cicilannya sekian tapi ada promo ini. Jadi kita terbuka sekali untuk simulasi itu dan promo-promonya juga. Berarti sebagai konsumen juga kita bisa milih dong mau ambil KPR di bank mana? Bisa dengan catatan data kamu memenuhi di bank tersebut. Misalnya nih, kamu pengusaha, kamu nggak bisa ngajuin di BSI karena di BSI harus pegawai. Tapi kita udah ada link-link ya, misalnya kamu pengusaha, kita udah tahu, oh ini jalurnya ke bank ini. Jadi konsumen udah terima jadi aja. Enaknya di Heavenwell gitu ya. Betul. Jadi tinggal terima jadi aja. Betul. Oke. Kalau untuk biaya-biaya lainnya nih Kak, kayak cicilan-cicilan kan ada banyak nih rumah yang bilang DP 0%, terus all in dengan harga misal harga 400 sampai 500 juta tuh all in. Itu tuh dia masih ada cicilan-cicilan lainnya gitu nggak sih, kayak cicilan dari BPHTB, notaris,
administrasi bank Biaya dan lain-lain. kan. Biaya. Iya, biaya lain itu tidak nggak. Kalau di Havenwell kita udah filterisasi dan itu udah nggak ada biaya apa-apa lagi ya. Namun Pak Edi yang sudah berpengalaman di company ya, perusahaan-perusahaan besar di mana mereka itu ada kayak PPN itu di luar harga, jadi nanti masih ada harus membayar, mungkin nanti segala macam ya. Mungkin Pak Edi bisa dijelaskan Masalah company yang berkenaan dengan apa? di company-company besar yang kadangnya itu Jadi gini, all in tapi nggak kalau all in. untuk konsepnya setiap developer kan berbeda-beda ya. Ada yang dia memisahkan antara dia surat-surat dengan harga rumah sendiri, Iya. ada yang sudah digabungkan. Mm-mm. Nah, plus minus sih semuanya juga ya. Tapi kalau biasanya kalau trennya sekarang itu dari pihak buyer tuh udah nggak mau lagi istilahnya ada biaya yang terlalu besar di awal. Betul. Jadi mulai uang muka, kemudian dia supaya lagi pajak-pajak segala macam, itu mungkin agak menyulitkan mereka. Karena kebanyakan buyer kita itu dia mungkin punya kemampuan buat bayar angsuran, tapi dia tidak cukup dana buat bayar di awal. Bayar besar di Jumlah yang awal. agak besar. Betul. Gitu. Oke. Makanya kita strateginya kan ada beberapa developer yang semuanya dimasukin ke dalam harga rumah, baik ke pajak-pajaknya sampai ke proses ya. Jadi kita kan jadi muncullah itu namanya DP 0, kemudian lanjut uang muka 3 juta all in, Berarti semua sudah free biaya. biaya semuanya, plus tambahan-tambahan lain sih seperti itu. Oh gitu. Terus aku mau tahu juga dong, kan Kak Fatimah sama Pak Edi kan sudah terbilang lama nih ya berkecimpung di properti lah ya kan, di marketing, di properti, di penjualan perumahan ini. Ada nggak sih yang pernah kakak atau Pak Edi temuin gitu dari konsumen, kayak kesalahan-kesalahan mereka ketika mereka beli rumah pertama gitu? Apa sih gitu? Oke, kesalahannya yang pertama yang kadang mereka itu terlalu tergiur dengan janji developer yang mereka tuh langsung. Jadi mereka tidak melalui misalnya nih tidak melalui agensi misalnya nih. Kayak gitu biasanya mudah tertipu. Jadi misalnya nih ada contoh, ada teman aku nih, sebenarnya dia teman, cuma dia belum tahu kalau aku ada di bidang properti. Ternyata dia udah masuk DP terus 50% dari angka total 700 juta, berarti udah 350 juta ya. Itu udah masuk DP, sampai sekarang rumahnya nggak dibangun-bangun. Nah itu makanya kita harus clear and clear dulu, kita cek developernya segala macam. Makanya hal-hal kayak gini nih harus benar-benar kita cek gitu. Itu kalau boleh tahu developernya di mana Kak? Ada, ya kita nggak boleh sebut ya, jadi biar Iya, ada di daerah mananya? di Bogor, Oh, di Bogor. juga. Betul. Mungkin Pak Edi ada pengalaman kesalahan konsumen mungkin? Kalau saya sih lebih lihat ini ya, kalau kesalahan konsumen ketika milih dia rumah. Yang pertama, konsumen itu kadang-kadang dia melupakan dia punya kemampuan. Oke. Jadi kepengennya tuh rumah yang bagus, luas, terus dia kepengen lokasi strategis, Oh, iya. tapi dia lupa budgetnya pas-pasan. Betul. Relate sering- banget. Sering kali terjadi. Jadi ketika dia masuk ke lokasi rumah, apapun yang udah kita coba jual kemarin tuh ya, Iya. mereka kebanyakan seperti itu kasusnya. Oh saya suka nih Pak, rumahnya bagus, ya kan, lokasi juga cakep, tapi kok mahal ya. Loh, berarti kalau dia kuncinya sudah mahal, berarti kan dia budgetnya nggak pas masuk ke Betul, situ. betul, betul. Itu kadang-kadang yang kurang diantisipasi sama pihak buyer juga sih. Jadi ketika calon buyer atau calon pembeli rumah itu, yang pertama kali itu yang harus diperhatikan adalah kemampuan. Kemampuan si calon pembeli dulu. Ketika dia ada kemampuan, kemudian baru tentukan lokasi ini. Katakanlah punya kemampuan dia budget 500 juta, ya kan? Terus dia ingin cari daerah Pakansari atau daerah Cibinong, ya kan? Carilah daerah yang 500 juta, ya kan? Jangan cari yang ke daerah Sentul, nggak mungkin dapat. Nah, ya kan? Nah, ketika dia masuk ke daerah Pakansari atau Cibinong, jangan lagi berharap dia punya fasilitas sama dengan Sentul. Oke. Itu nggak akan pernah ketemu ceritanya kalau kayak begitu. Nah, Masuk itu akal. biasanya kayak begitu sih yang sering terjadi. Makanya sering kita ketemu ada yang kepingin rumah bagus tapi dia tidak mengkondisikan dengan budgetnya. Gitu aja sih. Oh gitu. Tapi kalau untuk perumahan sendiri yang penting dilihat itu cicilannya atau harganya sih? Ya Kayak balik kita lagi sama. Jadi ketika dia menentukan budget, dia juga menentukan angsuran. oh gitu. Kemampuan dia, kapasitas dia buat bayar angsuran berapa.
Oh itu udah nyambung Iya, ya. lah, katakanlah karena mereka 500 juta otomatis mereka angsuran 3,5 sampai 4 juta. Betul. Nah jangan berharap lagi dia pengen minta angsuran 2 juta. Iya. Karena Iya, angsuran nggak 2 juta 300 Nah. jutaan. Oke, paham. Jadi ke sana ini. Oke. Sekarang aku mau bahas tentang legalitas. Tentang legalitas. Jadi banyak juga nih untuk orang yang beli rumah pertama tuh kan kadang mereka suka bingung sama legalitasnya nih. Ya kan, ntar ada yang masih SHGB atau gimana, Oke. gimana gitu kan ya. Baik. Itu tuh SHM sama SHGB itu bedanya apa sih Kak? Sebenarnya legalitasnya sama-sama resmi ya. Hmm. Sama-sama legal gitu ya, maksudnya oke gitu. Bedanya hanya kalau SHM itu sertifikat hak milik, itu perseorangan. Kalau SHGB itu berbentuk PT. Jadi ketika perumahan ini sudah berbentuk PT, pasti yang dikeluarkan SHGB. Tapi yang punya perumahan misalnya nih orang pribadi pasti nanti SHM. Tapi tetap untuk ke konsumen bisa ditingkatkan ke SHM. Nah, mungkin dari Pak Edi ada penambahan? Ya sama lah gitu Sama ya. ya. Jadi yang namanya legalitas kalau kita beli ke PT ya, bank developer bentuk PT itu pasti SHGB itu. Nah, Ketika akad ada juga yang istilahnya menggratiskan biaya buat pindah dari SHGB ke SHM. peningkatan hak. Peningkatan hak ininya. Ada juga yang istilahnya nanti ada pernah biaya sendiri tambahan buat Peningkatan hak. Oke. Estimasi biaya peningkatan hak itu sekitar di 2,5 juta sampai 3 juta. Oh, itu emang harganya segitu atau tergantung developer atau Tergantung developernya juga. Nah, kebetulan yang kita handle ini yang sudah all in, jadi udah ada peningkatan hak dan itu udah di cover semua. Tapi pernah nggak ada kejadian kakak udah bekerja sama dengan satu perumahan, ternyata dia perumahannya belum SHM, pernah nggak ada kejadian? Belum SHM, SHGB ada. Ada Itu SHGB. terus berarti nanti harus ada biaya peningkatan lagi. Ya? Betul. Kalau kayak gitu tergantung developernya atau tergantung kita yang mau naikin. Nanti tergantung kebijakan pada dan promo di saat itu ya. Kadang ada promo ketika nanti ini ditanggung sama developer, nanti ditanggung konsumen seperti itu. Yang intinya yang kita kerjasamain walaupun itu SHGB ya berarti berbentuk PT itu masih sah, masih legal. Ketika kita validasi sertifikatnya itu artinya tercermin gitu, masih ada. Gitu. Oh gitu. Mungkin untuk hari ini pengetahuan tentang pembelian rumah pertama barang Heavenwell Property cukup sampai di sini. Emang kebanyakan orang akan sedikit lebih kesusahan untuk memiliki rumah pertama, tapi akan lebih gampang jika kalian cari propertinya bareng Heavenwell. Kalau kamu pengen tahu caranya gimana sih dapat rumah pertama yang kamu nggak ketipu lagi, yang clear and clear, kamu semuanya itu udah bisa kita bantu di Heavenwell. Ya, kemudian penting, Bapak. Jadi mungkin banyak pilihan ya buat teman-teman yang lagi nyari rumah. Kan banyak pilihan, banyak pilihan untuk kita mencari rumah yang mau harga berapapun Anda ya. Mungkin Heavenwell menjadi salah satu pilihan buat teman-teman semua yang lagi cari rumah. Karena kita punya banyak sekali listingan rumah ya. Range-nya juga ya di angka-angka 400, 500, 600 lah ya. Jadi kita mungkin agak lebih masuk ke segmen pasar yang lumayan luas buat para milenial Gen Z yang pengen cari rumah. Ya. Oke. Ini nanti bisa langsung hubungin Heavenwell. Kita punya IG dan ada ini juga. Ada TikTok. Ada TikTok juga ya. Dan hampir tiap hari kita read buat posting-posting ya. Ya, oke. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. dadah!